Sekarang kita masuk di topik penilaian dan penyajian akuntansi untuk lessor. Lessor menghitung finance lease seperti halnya ketika menghitung penjualan aset secara kredit, yaitu dengan cara mengurangi nilai aset dan mengakui adanya lease receivable sebesar present value dari lease aset. Lessor kemudian mengakui interest revenue atau pendapatan bunga piutang lease selama umur kontrak leasing dengan menggunakan effective interest method. Perhitungan piutang lease atau lease receivable dapat kita lihat di slide ini, yaitu dengan menjumlahkan present value dari pembayaran leasing atau rental dengan present value dari residual value yang bisa tergolong guaranteed atau unguaranteed. Dalam operating method, lessor terus mengakui nilai aset di laporan posisi keuangan dan mencatat lease revenue dengan jumlah yang sama setiap periodenya. Lessor juga mendepresiasi aset yang dileasingkan yang pada umumnya menggunakan metode garis lurus. Sekarang kita membahas perlakuan akuntansi yang tergolong finance lease. Finance lease masih dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sales type lease dan direct financing lease. Pada umumnya sales type lease ini terjadi ketika perusahaan manufaktur atau dealer menggunakan leasing sebagai alat untuk memasarkan produknya. Contoh, perusahaan yang produksi komputer akan melisingkan komputer ke perusahaan lain atau institusi lainnya, bisa juga melalui captive leasing companies. Sedangkan direct financing lease pada umumnya terjadi karena adanya perjanjian antara lessor yang terlibat dalam kegiatan pendanaan, contohnya bank dan perusahaan asuransi. Sales type lease yang akan kita bahas di sini, karena jenis leasing ini melibatkan pengakuan sales revenue, cost of goods sold, dan interest revenue. Sedangkan untuk direct financing lease pada umumnya hanya mengakui interest revenue. Sekarang kita masuk ke contoh soal terkait dengan finance lease yang tergolong sales type lease. Contoh yang kita gunakan kali ini masih sama dengan contoh yang sudah kita bahas sebelumnya di perusahaan CNH dan Ivanhoe. Berikut informasi terkait dengan leasing dari transaksi kedua pihak tersebut, di mana informasi ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Informasi pertama, leasing miliki umur kontrak 5 tahun dan tergolong non-cancelable. Pembayaran tahunan dilakukan setiap awal tahun. Peralatan yang disewakan memiliki fair value senilai 100.000 euro dan diestimasi memiliki umur ekonomi selama 5 tahun. Estimasi lainnya berhubungan dengan guaranteed residual value sebesar 5.000 euro yang nilai ini lebih rendah daripada expected residual value. Kemudian, informasi lainnya adalah aset memiliki harga perolehan atau kos sebesar 85.000 euro. Poin berikutnya menunjukkan bahwa leasing ini tidak memiliki renewal options dan peralatan harus dikembalikan ke CNH ketika masa kontraknya berakhir. Informasi lain terkait dengan transaksi tersebut ditunjukkan di slide ini, di mana CNH menentukan rate of return sebanyak 4% setahun, yang ini merupakan implicit rate. Berdasarkan transaksi tersebut, pekerjaan pertama kita adalah menghitung lease payment seperti yang bisa kita lihat di slide ini. Perhitungan ini sudah kita bahas sebelumnya, sehingga di sini dihasilkan lease payment sebesar 95.890 dengan pembayaran per tahunnya sebesar 20.711. Kemudian, untuk menentukan apakah transaksi ini benar tergolong finance lease, maka kita harus melakukan lessor classification test yang sudah kita bahas sebelumnya. Dari transaksi leasing ini terdapat dua kriteria yang terpenuhi terkait dengan lease term dan present value. Syarat lainnya tidak terpenuhi karena dalam transaksi ini tidak terdapat transfer kepemilikan. Kemudian tidak ada purchase option dan jenis peralatan ini tidak tergolong unik sehingga tidak memenuhi kriteria terakhir, yaitu alternative use test. Namun untuk dikatakan sebagai finance lease, sudah dijelaskan tadi bahwa minimal 1 dari 5 kriteria sudah terpenuhi. Nah, di sini yang terpenuhi ada dua, yaitu lease term test dan present value test. Lease term terpenuhi karena masa kontrak sama dengan umur ekonominya aset. Kemudian kriteria present value terpenuhi karena present value dari lease payment sebesar 100.000 dan jumlah itu memenuhi syarat sama dengan atau lebih tinggi dari 90% nilai fair value aset yang disewakan.